pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh hadir di tempat ini untuk menyaksikan acara pemberkatan daripada Saudara Gunawan dan juga Saudara Mutiara. Kita yakin dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya acara, biarlah Tuhan memimpin. Dan kita tahu bahwa hanya Tuhan yang menjadi andalan kita pada saat ini. Amin. Shalom saudaraku. Shalom. Kita berdiri sama-sama. Kita akan mulaikan acara ibadah keberkatan kita. Kita akan puji itu berkata, Allah Bapa, kami mengasihimu. Haleluya. Hosana,
Haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kembali Bapa di dalam surga. Waktu yang indah, waktu yang berbahagia pada hari ini Tuhan. Baik kedua mempelai ya Tuhan, keluarga besar, baik pihak laki-laki dan pihak perempuan, mereka ada di tempat ini. Ini semua karena anugerah dan kemurahan-Mu, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang Engkau sudah berikan kepada kekasih-kekasih kami. Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan seutuhnya di dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa, karena kami tahu di dalam Engkau kami merasakan sukacita yang besar, khususnya buat kedua mempelai, baik dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan. Sebab itu kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Engkau ambil acara ini Tuhan, dari permulaan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan, supaya benar-benar sukacita Allah tetap ada di dalam kehidupan kami, khususnya buat kedua mempelai. Kalau Engkau sudah persatukan dia, ini adalah satu kekudusan yang Tuhan berikan. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan, baik pemberkatan nikah yang kudus, acara ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Baik sebentar Tuhan catatan sipil, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Ambil alih sepenuhnya ya Tuhan, supaya benar-benar kami merasakan dan menikmatinya, khususnya buat keluarga kedua mempelai di tempat ini. Terpuji akan nama-Mu, Engkau urapi setiap pelayan-Mu, baik pelayanan pujian singer, baik pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya benar-benar sebentar firman itu menjadi berkat dan bagian, khususnya buat kedua mempelai dan kami semua yang ada dan hadir pada pagi hari ini. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan, Engkau hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami akan mulaikan pemberkatan ibadah nikah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan. Haleluya. Saya bertanya kepada pengantin, deg-degan nggak? Oh, hanya laki-laki aja yang jawab, hanya Gunawan. Perempuannya? Itu wajar. Manusia pasti menghadapi seperti itu masyarakat. Tapi kita berdoa supaya semuanya berjalan dengan sesuai rencana dan kehendak daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga kami minta untuk seluruh tamu undangan, bahkan sidang jemaat yang ada, tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, memakai masker, dan juga jangan ada yang keluar masuk, karena kita tetap stay di sini sampai acara selesai. Puji Tuhan, kita yakin Tuhan bertata di atas pujian kita. Amin. Kita beri bersama-sama, saudara. Kita akan pujian itu berkata, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin,
ini? Oh, apalagi pengantin, semangat pasti. Kalau pengantin, saya masih semangat karena ini adalah harinya saya. Saya akan memberikan yang terbaik supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kurang kenceng pengantinnya. Hanya pengantinnya aja. Ada haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Penuh dengan kegirangan. Haleluya. Kita akan pujian kembali. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Pujian itu berkata Tuhan Yesus baik. Kalau nggak pakai gerakan kayaknya kurang enak. Apalagi mempelai pria. Mempelai pria ini adalah pemusik kita. Dia stay selalu di drum, nggak pernah pakai gerakan. Dia selalu begini-begini aja. Orang-orang pakai gerakan, ayo udah pakai gerakan, dia mah hayu aja gini. Sekarang kita mau dia pakai gerakan. Remnya saja. Tuhan Yesus baik. Pakai gerakan. Sudah pas? Sudah? Ada yang belum? Ada yang belum? Saya mau menghadapi jemaat. Oh enggak, khusus mempelai prianya aja. Menghadapi jemaat, kita akan pujian Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan baik. Tuhan
Silakan duduk saudaraku. Tuhan bertata di atas pujian kita. Kita yakin bahwa sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang sangat baik, terutama bagi kedua mempelai, bahkan kedua orang tua yang merasakan kebaikan Tuhan, yang merasakan kebaikan Allah, bahwa sesungguhnya Allah itu baik dalam kehidupan mereka. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan sebagai kita firman Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku
kasih Roh Kudus-Mu hadir pada saat ini Tuhan. Kami yakin, kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami, agar tetap menyenangkan hati-Mu di dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau melihat saudara kami akan diberkati di tempat ini Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, sudah begitu banyak pertolongan Tuhan berlaku di dalam kehidupan kedua mempelai. Kami yakin Tuhan, semuanya tidak dapat mereka balas kebaikan-Mu Tuhan. Hanya dengan menyenangkan hati-Mu, hanya dekat dengan-Mu, dan hanya mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Sebentar kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami yakin, kami percaya Engkau akan menguatkan kami, terlebih kedua mempelai menjadi keluarga yang selalu diberikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami yakin awal mereka menginjakkan kaki untuk berumah tangga, Tuhan kami yakin firman-Mu tetap ada di dalam kehidupan mereka. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau percayakan bagi kami. Berkati dia, pakai dia Bapa menjadi saluran berkat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku, kita akan menjalankan persembahan. Kita akan pujian berkata, berkat anak cucu, begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Ubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga berbahagia. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan memberikan mereka. Menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan memberkati persembahan dari saudara bagi pelayan tempat ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Shalom. Salam sejahtera, kasih anugerah Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini oleh anugerah Tuhan kita boleh ada, di mana hari ini kita menyaksikan untuk kedua kekasih, kedua mempelai yang akan nanti diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan yang kudus. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan agar supaya peneguhan dan pemberkatan nikah hari ini benar-benar didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu kekasih, bagi kedua mempelai yang ada maupun juga kedua belah pihak keluarga dan semua kita yang ada hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14.
dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-14, di mana firman Allah berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itulah firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama hari ini, di mana untuk firman Tuhan hari ini saya berikan tema nikahi yang kita kasihi, kasihi yang kita nikahi. Ya. Kalau saya konsultasi, saya mengadakan pranikah bagi kedua mempelai ini, di mana kedua kekasih ini mereka menjalin cinta kasih bukan hanya 1-2 bulan, cukup lama, ya lebih dari 5 tahun, ya pengenalan sampai akhirnya hari ini. Cukup lama pengenalan mereka satu sama lain. Dan hal ini pun juga saudara didasarkan oleh firman Tuhan, di mana nikahi yang kita kasihi dan kasihi yang kita nikahi. Mengapa saudara? Karena satu perkawinan, satu pernikahan itu harus didasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menikahi orang yang kita tidak kasihi, tentu ada persoalan di kemudian hari. Atau mungkin ketika kita nikahi, ternyata kita tidak mengasihi orang yang kita nikahi, tentu akan menjadi masalah di kemudian hari. Oleh sebab itu, hari ini saudara kita lihat bersama bahwa kasih itu lebih dari sekedar perasaan saja. Ingat, kasih ya lebih dari sekedar hanya karena perasaan. Perasaan saya sayang sama kamu. Tetapi ingat, kasih lebih dari sekedar perasaan. Tentu ya saudara Gunawan ya mengasihi saudari Mutiara bukan hanya karena sekedar perasaan. Ya, rasa-rasanya saya sayang sama kamu, bukan saudara. Tapi benar-benar didasarkan oleh karena kasih itu sendiri. Itu sebabnya saudara, ya kalau kasih itu merupakan suatu keputusan untuk siap hidup sehati sampai mati. Karena Alkitab mengajarkan perkawinan kekristenan tidak mengenal namanya poligami. Ya, tidak mengenal yang namanya poligami. Itu perkawinan kekristenan. Tapi kita mengenal hanya satu, namanya monogami. Itu sebabnya kedua mempelai nanti akan memberikan satu ya janji nikah mereka, baik di hadapan Tuhan, keluarga, dan kita semua. Di sana salah satu hanya maut yang dapat memisahkan, hanya kematian yang dapat memisahkan. Nah, oleh sebab itu saudara, kita lihat di sana di mana Alkitab mengatakan dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-6, apa kata Yesus tentang perkawinan atau pernikahan. Dia kata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Inilah dasar kasih tentang satu perkawinan. Karena kasih adalah keputusan yang diambil untuk hidup sehati dan sampai mati. Jadi kalau seseorang menikahi hanya karena dasar perasaannya saja, suatu ketika dia akan tinggalkan kita. Kenapa? Karena rasa sayangnya telah hilang. Tetapi kasih itu tetap untuk selamanya, bahkan hanya maut yang dapat memisahkan. Oleh sebab itu, mari kita lihat apa dasar iman perkawinan kekristenan. Kita harus tahu ya, dasar iman pernikahan atau perkawinan kekristenan harus punya dasar iman.
Karena ada banyak perkawinan, ada banyak pernikahan sesuai dengan dasar masing-masing paham. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita punya dasar iman. Nah, apa dasar iman dalam perkawinan Kristen? Yang pertama, saudara, kita lihat bahwa perkawinan diperakasai oleh Allah sendiri. Ingat, perkawinan yang memperakasai, yang memulai, yang menciptakan satu perkawinan bukan manusia, bukan gereja, bukan agama, tapi Alkitab berkata Allah sendiri. Itu terjadi waktu di Taman Eden. Dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 21 dan 22, di mana Allah yang memulai terjadinya perkawinan di dunia ini. Ya, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 dan 22 berkata, lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ini dasar pertama, di mana yang menciptakan satu keluarga, satu perkawinan adalah Allah sendiri. Ingat Bapak Ibu kita yang sudah berkeluarga hari ini, ada yang sudah sekian lama berumah tangga, berkeluarga. Ingat, rumah tanggamu, keluargamu adalah ciptaan Allah itu sendiri. Ketika engkau dasari dengan iman lewat kebenaran firman Allah, berarti keluargamu, rumah tanggamu adalah ciptaan Allah. Demikian juga bagi saudara Nati Gunawan dan saudara Mutiara. Ingat, ketika engkau diteguhkan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa ketika engkau ada satu keluarga, ingat keluargamu adalah miliknya Tuhan. Ya, itu sebabnya untuk mengawali membentuk satu keluarga, maka dikatakan karena Allah yang memulai, maka manusia pun juga memulai dengan Tuhan. Ya, saya percaya yang kedua mempelai ini sekarang tadi mereka cukup lama pengenalan satu sama lain, 5 tahun ya, lebih ya, mungkin sampai hari ini. Berarti mereka dasari dengan Tuhan, dengan doa. Ya, mungkin juga ya saudara Gunawan telah berdoa, Tuhan siapkan tulang rusuk untuk saya yang akan mendampingi saya. Yang Mutiara juga mungkin berdoa, Tuhan siapakah tulang rusuk saya nanti? Tidak tahu. Ya, mereka mengawali dengan doa. Itulah dasar iman kita. Segala sesuatu didasari dengan doa, diawali dengan Tuhan. Ya, diawali dengan doa. Ya, saudara kekasih ini pasti mereka sudah banyak berdoa. Ya, berdoa akhirnya Tuhan. Kenapa saudara? Saya katakan ketika ya Allah mempersatukan Adam dan Hawa, Adam tidak berkata, Tuhan, kenapa hidungnya mancung ke dalam? Enggak, saudara. Ya, kenapa kok dia tubuhnya pendek atau tubuhnya gemuk? Adam tidak protes, karena dia tahu apa yang Tuhan beri itu yang terbaik. Amin. Ya, itu yang terbaik. Mau kurus, mau gemuk, mau pendek, mau tinggi, jadi masalah saudara, karena dasarnya adalah firman Tuhan. Itu sebabnya saya ingin tanya kepada saudara Gunawan, ya, apakah dasar engkau mau ya menikahi Mutiara? Ya, sebab di luar sana banyak orang punya dasar sendiri. Maaf ya, apa karena harta, karena dia punya kedudukan, dia punya kecantikan, dia punya kegantengan, hal-hal yang bersifat lahiriah. Sebab banyak orang menikah di sana, di luar sana punya kriteria yang demikian. Boleh-boleh saja saudara. Saya tanya sama Gunawan, dasarnya apa mau menikahi saudara Mutiara? Oh, kasih, puji Tuhan. Dasarnya cuma satu, kasih. Ya, berarti tidak melihat latar belakangnya
mutiara karena dia punya kedudukan dalam pekerjaan yang tinggi, karena dia punya kekayaan dan sebagainya. Karena dasarnya hanya satu, karena kasih. Ya, ingat orang tua bahwa mutiara mau menikah, Gunawan mau menikahi mutiara karena dasarnya kasih. Ya, begitu pun juga mutiara dasarnya apa? Kamu sama. Oke. Kasihnya Tuhan lebih lengkap lagi, ya. Nah ini, sama saudara, banyak satu perkawinan karena ada dasarnya. Dasarnya bukan iman kepada Tuhan, tapi karena ada sesuatu. Oleh sebab itu, yang pertama bahwa perkawinan diprakrasai oleh Tuhan sendiri. Ingat, hari ini Tuhan yang memprakarsai perkawinan di tempat ini. Itu yang pertama. Nah, saudara, yang kedua, kalau kita lihat perkawinan didasarkan atas dasar kasih. Itu yang kedua. Ya, perkawinan didasarkan atas dasar kasih. Kedua mempelai telah mengucapkan tadi bahwa mereka mendasarkan perkawinan mereka karena kasih Tuhan, katanya. Ya, mengapa saudara? Kita baca dalam Kejadian 2 ayat yang ke-23. Ya, Kejadian 2 ayat 23 berkata, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Seperti saya sampaikan tadi, saudara, ketika ya Adam dia melek mata bukan mata, ada sesosok manusia di samping dia, yaitu perempuan. Waktu Adam melihat Hawa, sekarang tadi Adam tidak berkata, Tuhan, mengapa bentuknya Hawa ini seperti ini? Dia tidak protes, dia menerima seutuhnya. Ingat, karena dasar kasih. Ya, karena dasar kasihnya Adam kepada Hawa. Demikian pun nanti Gunawan dan Mutiara ketika berumah tangga, ya, berumah tangga tidak seperti apa yang kita pikirkan, seperti jalan tol lurus-lurus saja, ya, bukan hanya juga jalan biasa belok-belok, bukan juga, tetapi jalan yang berbatu-batu, ya ibu ya, itu ya, ya, rumah tangga, ya begitu juga ya, menjalani rumah tangga bukan jalan mulus, ya kalian sudah bersama dengan orang tua, melihat bagaimana perjalanan rumah tangga orang tua, ada banyak hal-hal yang akan terjadi. Tetapi oleh karena kasih bapak dan ibu, mereka menunjukkan kasih mereka, mereka mempertahankan rumah tangga mereka karena dasar kasih. Ya, karena kita berkata ya, kasihi orang yang kita nikahi. Ya. Nah, terbukti ya, bapak ibu mereka tetap ada bersama. Nanti hanya maut yang memisahkan. Ini contoh untuk kalian berdua, ya, bahwa contoh suatu keluarga didasari karena kasih, bukan karena hal-hal tertentu yang mampu mempertahankan rumah tangga itu sendiri. Baik ya, contoh orang tua. Dan ada banyak keluarga di sini yang lebih tua berumah tangga yang hadir, belajar dari pengalaman mereka. Jadi itu yang kedua, di mana perkawinan didasari oleh dasar kasih. Dan yang ketiga, kita lihat di sana bahwa perkawinan ya dimulai dengan kemandirian. Ya, dimulai dengan kemandirian. Ketika kita diberkati, diteguhkan, kita sudah suami istri, kita kalau menjadi satu, ya, satu daging, maka kita harus mandiri. Ya, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, bahwa
Ketika kita berumah tangga, kita harus mandiri. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Alias mandiri. Gak apa-apa lah, kalaupun mungkin hari-hari ini masih ditanya tinggal di mana, perumahan apa, mertua indah, gak apa-apa dulu lah ya, gak apa-apa, ya namanya ya perumahan terkenal mertua indah. Tapi jangan sampai kakek nenek mertua indah terus ya. Harus berusaha, harus mandiri ya. Karena kita sudah membentuk satu keluarga, menjadi satu, harus mandiri ya. Rumah tangga harus mandiri. Jangan semata-mata ada masalah, Ma, ini si Mutiara ini gimana nih, Ma. Jangan sebentar ya Mutiara berkata, Ma, wah gimana ini gunaan, gimana sih, Ma. Waduh, boleh saja minta saran dari orang tua, tetapi ingat keputusan ada pada kalian berdua. Orang tua boleh memberikan masukan, tapi keputusan ada pada kedua mempelai. Baik, boleh ya. Jadi harus mandiri. Kalaupun juga harus hidup susah, ya nggak apa-apa dulu. Ini benar apa tidak? Saya sempat nanya kepada kedua mempelai, apa betul kalau orang Tionghoa, kalau orang yang menikah awal hidup susah dulu supaya usahanya maju? Tahu zaman dulu katanya, ya harus makan bubur dulu selama berapa bulan. Jadi supaya nabung dulu katanya. Kalau sudah mandiri boleh makan nasi dan daging katanya. Harus susah dulu, makan bubur sekian lama dulu katanya. Nabung dulu gitu. Kalau sudah punya modal berarti sudah mandiri, nah boleh makan yang enak. Itu nggak tahu itu benar apa tidak ya. Artinya nggak salah juga ya. Artinya kita berusaha bagaimana supaya kita mandiri dalam rumah tangga, bagaimana menghadapi kesusahan dalam rumah tangga itu sendiri. Kalau kita sudah melewati, ujungnya adalah pengharapan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, ya berkat dari Tuhan. Dan sebab itu mari ya, jadi lebih mengutamakan ya keluarga ketimbang kesenangan pribadi. Ingat ya, ketika kita berumah tangga, Gunawan dan Mutiara nanti, kalau kesenangannya Gunawan jalan-jalan, nggak boleh lagi. Kesenangan yang mancing mania, nggak boleh lagi. Ya, dibatasi. Ya, nggak pulang-pulang. Kenapa? Mancing mania. Nggak boleh lagi. Ya. Begitu pun Mutiara. Ya, kalau mungkin ada kesenangan di luar sana, ada kepentingan pribadi, ya dibatasi. Lihat kepentingan keluarga. Itu sebabnya kita membantu, itulah namanya mandiri. Bagaimana mempersatukannya? Ya, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Ya, itu sebabnya ya kita lihat dalam firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 5 dijelaskan di sana bagaimana hubungan suami istri. Ya, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ya, ayat terakhir untuk kedua mempelai di dalam kitab Efesus pasal yang ke-5, di mana di sana dijelaskan tentang bagaimana hubungan suami istri, dan hal ini selalu disampaikan kepada umat-umat Tuhan yang berumah tangga. Bisa dikatakan untuk suami ataupun yang bertanggung istri, hai istri, kita berkata hai istri, tunduklah kepada suami. Jadi saya selalu ingatkan kepada mempelai yang ada, bagaimana hubungan suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suami. Mau tunduk? Ya apapun juga nggak apa-apa. Mau digebukin juga tetap tunduk. Oh, wah enak amat ya. Jadi kita berkata, hai istri, tunduklah. Mau diapain juga suami, mau digebukin tetap tunduk begitu. Ya enggak juga, nanti hukum akan berjalan ya. Jadi arti kata tunduk sini, saya ingatkan bahwa
tunduk itu artinya berikan penghargaan, penghormatan. Ya, orang Asia kalau bertemu orang untuk menghormati, dia tidak begini, tetapi dia tunduk begini, menghormati, penghargaan. Istri senantiasa memberi penghargaan kepada suami, hargai suami, apapun keadaan suami, ya, kondisi apapun suami, walaupun mungkin istri nanti posisinya lebih tinggi. Saya sudah sampaikan kepada Mutiara, engkau memiliki kedudukan di perusahaan yang tinggi, tetapi ketika engkau kembali ke keluarga, posisinya berubah. Tetap beri penghargaan kepada suami, ya, tetap hargai suami. Yang kedua, dikatakan, hai suami, kasihilah istri. Ya, kalau istri tunduk bukan tanduk, ya, jangan sampai berubah A menjadi U menjadi A. Hai istri, tanduklah suamimu. Harus tunduklah kepada suami. Sedangkan suami, hai suami, kasihilah istrimu. Kenapa saudara beda? Harus mengasihi istri, artinya menerima dia apa adanya, karena dia adalah tulang rusuk. Boleh nggak Gunawan? Aku nggak terima tanganku ini, aku potong saja. Boleh nggak? Membuang bagian tubuh. Anu nggak terima lagi bagian tubuh. Bisa? Bisa nggak? Nggak bisa lah. Iya kan? Apapun kekurangan bagian tubuh kita, ya apapun, kecuali memang kondisi harus diamputasi, nah itu udah harus diputuskan karena penyakit membuat kematian, ya harus diputuskan. Tetapi dalam kondisi sehat, tidak mungkin ada manusia yang sehat harus membuang bagian tubuhnya kalau dalam keadaan sehat. Begitupun juga Gunawan, ya, kasihilah istri. Kenapa? Karena dia adalah tulang rusuk. Tidak mungkin engkau tega membuang tulang rusuk, engkau akan ikut mati juga. Ya, jadi kasih apa adanya, apapun keadaannya harus dikasih. Ya, nanti lapor Bu Gembala, ya. Kalau suami mulai nggak sayang sama kamu, kasih. Karena mentah-mentah mungkin hari ini masih, ya, bentuk bodinya masih bagus, besok-besok tiba-tiba tidak tahu jadi gemuk, ya seperti ibu, ya. Bapak tetap sayang, ya. Ya itu sudah tidak melihat latar belakang. Amin. Puji Tuhan. Jadi inilah dasar kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini, bagi Kilomplai. Ingat, nikahi yang kita kasihi, kasihi yang kita nikahi. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa, kita yang bersama-sama, bila Tuhan tidak beserta, akan nanti bertanya kepada kedua mempelai tentang janji nikah mereka.
musik berjalan. Saya akan membaca data identitas dari kedua mempelai sebelum saya akan meneguhkan pemberkatan nikah. Sebab sebelum dilaksanakan, apabila detik-detik peneguhan dan pemberkatan nikah ada yang mempersalahkan, ada yang menggugat, bisa dibatalkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini, dengar baik-baik. Jika ada di antara saudara yang hadir, ada yang mempersalahkan, ada yang menggugat, masih diberikan kesempatan sebelum dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah. Saya akan membaca data identitas dari kedua mempelai. Yang pertama, mempelai pria. Nama mempelai pria Gunawan. Tempat tanggal lahir Bekasi 15 September 1991. Nama ayah dan ibu, nama ayah Karmawan dan nama ibu Wati. Dan mempelai wanita, nama mempelai wanita Mutiara Sara Regina. Tempat tanggal lahir Bekasi 28 November 1996. Nama ayah dan ibu, nama ayah Wibisono dan nama ibu Partini. Ada yang salah? Baik. Dan bagi Bapak Ibu yang ada yang menggugat, ada yang masih mempersalahkan? Tidak ada? Baik. Secara gereja tidak ada persoalan bagi kedua kekasih ini. Itu sebabnya kita akan mendengarkan janji nikah dari kedua mempelai yang akan mereka ucapkan masing-masing dan akan didengar oleh kedua orang tua belah pihak, oleh kami sebagai pelayan Tuhan dan gereja. Demikian pun juga untuk sidang jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Yang pertama, saya akan bertanya kepada mempelai pria. Kepada mempelai laki-laki Saudara Gunawan, di hadapan Tuhan dan hamba-Nya, di mana saudara kekasih akan berjanji, di mana akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang maupun susah, pada waktu kaya maupun miskin, pada waktu sehat maupun sakit, akan saling mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama dengan rukun dan damai. Dan hanya maut yang dapat menceraikan saudara kekasih dengan pasangan, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Apakah jawab saudara Gunawan? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Semuanya bisa dengar? Baik. Untuk mempelai perempuan, Saudari Mutiara Sara Regina, di hadapan Tuhan dan hamba-Nya,
di mana saudari Mutiara Sarah Regina berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang maupun susah, pada waktu kaya maupun miskin, pada waktu sehat maupun sakit, di mana akan saling mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama dengan rukun dan damai, dan hanya maut yang dapat menceraikan saudari dengan pasangan sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Apakah jawab saudari Mutiara Sarah Regina? Iya, saya bersedia. Puji Tuhan. Kedua mempelai telah berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, keluarga, dan seluruh kita yang hadir, dan kita yang menjadi saksi bagi kedua mempelai yang telah mengucapkan janji nikah mereka. Dan tidak ada hal lagi yang menghalangi mereka, maka tibalah saatnya mereka akan menerima peneguhan dan pemberkatan nikah di hadapan Tuhan dan akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Dan mari kita akan menyaksikan peneguhan pemberkatan nikah, dan saya mengajak seluruh kita semua berdiri, dan nanti mempelai mereka akan persiapkan untuk berlutut akan menerima pemberkatan nikah. Bapak Ibu terkasih, kita akan menyaksikan peneguhan dan pemberkatan nikah bagi kedua mempelai, di mana hari ini mereka telah sepakat mengambil keputusan untuk dipersatukan dalam satu pemberkatan nikah yang ada. Kita akan doa bersama-sama, biarlah kita dukung supaya kedua mempelai ini benar-benar mereka diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan akan menyertai mereka. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di mana hari ini dua kekasih kami, Saudara Gunawan dan Saudari Mutiara Sarah Regina, sekian lama mereka boleh saling mengenal satu sama lain, dan saat ini Tuhan, mereka mengambil keputusan untuk menerima peneguhan dan pemberkatan nikah di hadapan-Mu. Sebab itu Bapa, saat ini kami sebagai hamba-Mu akan berdoa, meneguhkan, memberkati kedua kekasih ini, disaksikan oleh keluarga, orang tua kedua pihak, disaksikan oleh hamba-hamba-Mu, disaksikan oleh seluruh pihak keluarga dan jemaat Tuhan yang ada. Sebab itu Bapa, kami berdoa, kami mendengarkan tangan kami di hadapan-Mu. Mohon berkat daripada-Mu Bapa, mohon kuasa-Mu, agar ketika kami akan meneguhkan, memberkati kasih ini, Engkau sendiri yang mempersatukan mereka. Sebab itu Bapa, saat ini kami berdoa bagi kedua kekasih kami ini, Saudara Gunawan dan Saudari Mutiara Sarah Regina. Kami memberkati kedua kasih ini. Turunlah berkat dari surga, berkat yang tidak berkesudahan,
berkat yang kekal selama-lamanya akan memberkati engkau, yaitu berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini mereka telah menjadi satu di hadapan Tuhan, keluarga yang diberkati, bukan rezeki berkat dan semua mereka. Dalam nama Yesus kami mempersatukan saudara saudara Mutiara Sana Genap menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa Mertua, di hadapan keluarga dalam Islam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tercipta satu keluarga yang baru lagi, baik di hadapan Tuhan, di tengah gereja, masyarakat dan keluarga Bapak Gunawan dan Ibu Mutiara. Kalian telah menjadi satu keluarga yang sah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Dan untuk membuktikan akan cinta kasih mereka, hari ini mereka akan memasang cincin. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk pemasangan cincin ini. Nanti baik, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, setelah kedua kasih ini mereka telah diteguhkan, diberkati sesuai dengan firman-Mu, mereka telah menjadi suami istri yang sah, dan tanda kasih mereka bahwa mereka telah menjadi suami istri. Saat ini mereka akan menerima pemasangan cincin yang ada, membuktikan kasih mereka hanya maut yang dapat memisahkan. Terima kasih Bapa, diberkatilah pemasangan cincin ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kedua mempelai boleh saling berhadapan. Kita menyaksikan dulu ya pembukaan cadar, takutnya orangnya lain. Ya, di Alkitab ada waktu Yakub mau menikah, dia berpikir yang dia nikahi adalah Rahel. Tapi ketika cadar dibuka, ternyata Lea. Dia kecewa. Pasti Gunawan tidak kecewa. Amen. Orang yang ia kasihi. Ya, mari. Boleh dekat lagi supaya tidak terlalu jauh. Nah, dengan perlahan silakan membuka 1, 2, 3 dalam nama Yesus. Sembunyi, ya, sembunyi. Sekarang, ya, tanda kasih sayang kedua kekasih ini. Silakan, bagaimana bentuk tanda kasih? 1, 2, 3. Inilah bukti cinta kasih mereka, dan mereka akan buktikan dengan pemasangan cincin. Yang pertama dari pihak laki-laki yang akan dimasang. Jangan dikasih dulu. Nah, dikasih dulu. Nanti ya, jadi akan diserahkan oleh Mama kepada Gunawan bahwa inilah saat ini Gunawan telah bukan berarti tidak mengasihi orang tua, tapi dia sekarang lebih menggunakan istrinya. Mari, silakan.
masuk dalam acara tanda kasih anak kepada orang tua, yaitu kalau bahasa Jawanya sukeman, atau bahasa Cinanya soja. Ya, soja. Kita tahu di setiap waktu yang telah dilewati oleh kedua mempelai, dari masa kanak-kanak sampai saat ini, kalau mengingat perjuangan orang tua kepada anak mereka sangat luar biasa. Setiap peluh keringat yang keluar, dia korbankan untuk anaknya. Dan pada saat ini adalah hari yang sangat berbahagia yang dirasakan oleh kedua orang tua, bahkan terlebih bagi kedua mempelai. Mereka dipersatukan oleh Tuhan. Terima kasih ayah dan ibu. Semua pengorbanan yang kau berikan bagi saya, semua didikanmu tidak sia-sia. Dan kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau jaga dan lindungi kedua orang tua kami. Engkau jaga mereka. Kami ada karena kedua orang tua kami yang telah menjaga kami, mendekam kami. Di dalam setiap doa yang kami naikkan kepadamu, Tuhan. Terima kasih Kau berikan orang tua yang terbaik bagi kami. Dan di dalam doamu orang tua, Engkau sisipkan nama saya, Gunawan bahkan Mutiara. Engkau sebut nama kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu setiap tamparan yang diberikan oleh orang tua itu akan mendidik kami sehingga kami menjadi manusia yang berguna, kami manusia yang tegar. Ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan orang tua yang terbaik bagi kami. Dan pada saat ini kami melepas setiap kewajaran kami, dan kami Gunawan ini adalah menantu yang terbaik yang diberikan Tuhan. Doakan kami orang tua, doakan kami ayah dan ibu, agar kami di dalam membangun sebuah bahtera rumah tangga kami kuat. Bimbing kami terus ayah dan ibu. Kami yakin setiap tetes air mata yang Kau berikan bagi kami tidak akan sia-sia. Terima kasih ayah dan ibu. Kami berdoa kepada Tuhan, jaga lindungi mereka, jaga lindungi orang tua kami, lindungi orang tua kami. Sampai
kami Bapa. Kami mengharapkan Engkau tetap berdoa bagi kami. Dan suatu hari Engkau akan bangga kepada kami bahwa sesungguhnya doamu tidak sia-sia. Doamu tidak pernah sia-sia bagi kami anak-anakmu. Kami yakin kami boleh menjadi keluarga yang bahagia, bukan hanya pada saat ini, tetapi sampai ajal menjemput kami. Kami tetap bergandengan tangan, kami tetap mengasihi, kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi apapun. Terima kasih Ayah dan Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, bukti kasih dari seorang anak kepada orang tua. Karena kita tahu dari kecil sampai saat ini peranan orang tua begitu besar. Orang tua kasar kepada anak bukan karena dia tidak sayang kepada anak-anaknya, tetapi karena dia cinta kepada anaknya. Bentuk pribadi mereka dari pribadi yang tidak mengenal hal-hal yang tidak berkenan, memberikan arahan yang baik. Tamparan demi tamparan boleh diterima seorang anak, tetapi itu mendidik kita supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kita yakin bukan hanya pada saat sini saja mereka mengasihi kedua orang tua, tetapi sampai tua mereka tetap mengasihi kedua orang tua mereka, baik dari pihak perempuan dan juga dari pihak laki-laki. Karena kalau pernikahan bukan hanya menikahi perempuan, tetapi menikahi keluarga dari pihak perempuan, bukan menikahi pihak laki-laki, tapi harus menikahi keluarga dari laki-laki. Amin. Kedua mempelai. Amin. Haleluya. Berkati. Saya serahkan kepada hamba Tuhan. Baik, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, setelah mereka diberkati dengan iman, di mana hari ini mereka akan mendapatkan surat secara organisasi gereja menyatakan bahwa mereka benar-benar secara hukum berlaku sesuai dengan undang-undang yang ada. Hari ini mereka akan memberikan tanda tangan untuk surat perkawinan bagi kedua kekasih. Oke, satu dulu.
Baik Bapak Ibu kasih, dan untuk menyerahkan surat pernikahan dan Alkitab akan diberikan oleh Ibu Gembala selaku Gembala GPDI Bida 50 Medley. Baik, puji Tuhan, saya kembalikan kepada pemimpin acara hari ini. Kita angkat pujian itu berkata, ada satu sobatku yang setia dan persembahan sulung dari kedua mempelai, karena ini adalah awal mereka berumah tangga dan awal persembahan sulung kepada Tuhan. Kita yakin akan diberkati oleh Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Dalam hidup aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Untuk selanjutnya kami persilakan buat keluarga atau dan mempelai mengucapkan terima kasih kepada sidang jemaat yang ada. Perwakilan dari keluarga atau iya, untuk mengucapkan terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat berbahagia buat Gunawan dan Ara ya, karena udah sah ya. Pertama saya kasih Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, rekan-rekan pemusik serta pengerja gereja dari GBI Cibitung, GPDI ya, maaf, GPDI. Terus keluarga besar dari Ara, keluarga besar dari saya juga, dan saudara-saudara yang terkasih yang saya hormati. Terima kasih kalau kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya percaya itu semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ara ada di sini dan saya percaya juga itu semua sudah Tuhan rencanakan. Kalau saya juga terima kasih karena sudah mensupport serta mendoakan keluarga kami semua, yang doa yang tidak berputus-putus ya. Supportnya, dukungannya, dan kiranya biar Tuhan yang membalas melipat kali gandakan itu semua, kasih kesehatan, keberkahan, dan keberhasilan serta kesuksesan. Itu aja, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama saudaraku, karena kita akan akhiri observasi kita pada saat siang hari ini.
pujian, nanti doa penutup dan doa berkat Bapak Pendeta Benny Asa. Ya Allah baik, ya Allah baik. Sehingga ibadah peneguhan pemberkatan nikah boleh terlaksana dengan baik. Engkau sudah pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Itu sebabnya Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Kami percaya kedua mempelai telah diberkati oleh Tuhan. Kedua belah pihak orang tua telah diberkati Tuhan. Seluruh kami hadir telah diberkati oleh Tuhan. Dan selesainya acara pemberkatan nikah ini Tuhan, masih ada acara-acara untuk keluarga bersama. Tuhan sertai semua rancangan-rencana setiap acara sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, diberkati kami semua. Pelayanan GPDI di tempat ini diberkati Tuhan. Hamba-Mu, Ibu Gembala yang ada diberkati Tuhan. Seluruh pengerja pelayanan yang ada, mereka semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah peneguhan pemberkatan nikah hari ini, mengucap syukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak itu kasihku, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua hari ini, besok sampai hari Maranatha Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa terima kasih.
Baiklah sahabat, saya akan ucapkan kepada jemaat PPDI yang hadir pada kesempatan kali ini. Hari ini merupakan sangat berbahagia kesempatan Gunawan dengan pasangannya Mutiara seorang Regina akan melepas masa lajang masuki kehidupan yang baru, yaitu rumah tangga. Pada hari ini baru saja selesai Bapak Pendeta Beni Asam berkati pernikahan Anda berdua sesuai daripada isi undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 2004. Ada dalam pasal 2 ayat 2 itu diterangkan bahwasanya tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, kedua mempelai yang berbahagia, perkawinan sebagaimana dijelaskan di dalam isi undang-undang nomor 1 tahun 2004. Di dalam pasal 1 dijelaskan bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang mana maksud dan tujuannya itu adalah untuk membentuk rumah tangga, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ingat ya, dicatatkan ya, tadi kata-kata kekal itu dicatatkan oleh nomor 2. Kekal adalah abadi, artinya rumah tangga harus dijaga ketuhanan untuk selamanya. Ciptakanlah saling pengertiannya di tengah-tengah keluarga, pengertian suami terhadap istri, demikian juga istri terhadap suaminya. Semoga harapan itu bersama kelak rumah tangga yang ada beda kedua menjadi rumah tangga yang abadi untuk harmonisan dalam hidup sehari. Hingga kepada pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila telah dilakukan hukum daripada masing-masing agama dan kepercayaan. Baru saja ibadah pembukaan pernikahan selesai dilaksanakan. Jadi yang menjadi sahnya perkawinan itu adalah sah menurut agama, sah menurut undang-undang. Demikian diamanatkan dalam pasal 2. Pasal 3 menjelaskan mengenai ajas dalam perkawinan. Perlu diingat, pada ajasnya seorang laki-laki hanya diperbolehkan punya seorang istri, dan sebaliknya seorang wanita hanya diperbolehkan punya seorang suami. Jelas ya? Nggak boleh nambah. Hak kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Suami istri memikul kewajiban yang luhur di dalam menegakkan suatu rumah tangga yang menjadi sendi dasar pada susunan masyarakat. Kedudukan seorang istri seimbang dengan kedudukan seorang suami, baik dalam hal hidup rumah tangga maupun dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, saling setia, dan saling memberikan bantuan yang batin antara pihak satu dengan pihak lainnya. Suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan nafkah yang sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri wajib untuk mengatur segala urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Adapun mengenai harta benda setelah terjadinya perkawinan dalam pasal 35 dijelaskan bahwasanya harta benda yang kita peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Itulah demikian beberapa buku pasal dari undang-undang perkawinan yang dapat kami sampaikan kepada pasangan baru Gunawan dengan Mutiara. Semoga dapat dipahami dan dilaksanakan di dalam rumah tangga Anda yang bahagia. Baik, selanjutnya silakan berdiri. Anda berdua saling berhadapan, berjabatan tangan. Baik, kedua mempelai yang bahagia, sebelum kami jatuhkan palu tanda sahnya perkawinan Anda berdua, ingin kami mendengar jawaban Anda. Saudara Gunawan dengan Mutiara, apakah benar di dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan pada hari ini Anda dasarkan suka sama suka? Baiklah, di tempat Ibu Kasih hadir sebagai saksi bahwa Oik Teng dengan Perianto berdasarkan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 2004 untuk peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2005, kami telah mencatatkan perkawinan antara Gunawan sebagai mempelai laki-laki dengan Mutiara Sarah Regina sebagai mempelai wanitanya. Menurut hukum, perkawinan Anda berdua telah kami catatkan dinyatakan sebagai pasangan suami istri yang sah. Baiklah, dengan demikian selesai sudah acara kita yang kedua, yaitu pencatatan perkawinan
secara undang-undang. Dengan demikian, pasangan baru kita ini Kurniawan dengan Mutiara sudah tercatat dalam negara sebagai pasangan